Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama program Inspiring Person dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Gadjah Mada. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia pekerjaan di mana salah satu alumni kita dari angkatan 2012 yakni Mas Gilang yang pernah bekerja di sawit sebelumnya. Nah, Mas Gilang sudah hadir di sini. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Roya. Gimana kabarmu? Baik juga, Mas. Lama kita nggak ketemu, Mas. Terakhir tahun 2019. 2019. Terus waktu itu PKMB ya? Waktu PKMB malam-malam itu, Mas ya. Ini ada. Ini biar lebih enak kita duduk aja, Mas, sambil ngobrol. Boleh. Baru ya tempat ini ya? Banyak perubahan ya, Mas ya? Iya. Apa aja, Mas? Kalau dari pertama kali masuk kampus, Pertama yang beda, itu Mas? yang beda kantin jelas. Kantin itu jelas sekali. Sama ini? Beda. Ini yang di atas KPTU, terus ada juga panggung, panggung itu ya, Mas ya? Mungkin 3 itulah, yang lainnya Ya, mungkin gedung baru ini ya. Gedung baru. Yang 6 lantai ini. Iya, yang agrotropikal itu. Iya, itulah. Mungkin itu. Nah, Mas, kalau Mas Gilang nih masuk kampus, keinget kenangan apa, Mas? Keingetnya kenangan-kenangannya itu yang jelas sama teman-teman, kumpul sama teman-teman, ketemu dosen, terus sama Buning juga. Itu paling Buning kangen. ini akademik, Mas? Iya, Buning akademik. Terus Bu Tuti sekarang udah pensiun. Aku nggak ketemu ya, Mas? Iya, itu udah pensiun, dulu deket banget sama Bu Tuti. Terus ya mungkin itulah sama aktivitas akademisnya, laboran. Dosen, Mas? Dosen itu Yang berkesan siapa, Mas? dosen itu yang berkesan yang jelas itu Pak Rohlan ya. Pak Rohlan. Iya, itu pertanian ya. Pertanian. Kalau yang di HPT, Mas? Kalau yang di HPT itu Pak TH, Bu Ani, itulah mereka-mereka yang mengajari saya bagaimana menerima keadaan lah. Menerima keadaan, terus bagaimana diarahkan nanti kamu mau jadi apa, kamu cocoknya di sini, seperti itulah. Ya, dosen semua pertanian Menyenangkan. menyenangkan. Pada dasarnya menyenangkan, tapi yang paling berkesan di 3 itulah. Oke. Almarhum Pak Rohlan, Pak TH sama Bu Ani. Nah, ini kita siang hari ini mau bahas, pengen kepoin Mas Gilang tentang pekerjaan gitu, Mas. Kepo? Pengen mengetahui lebih lanjut lah, Mas. Oh, gitu. Teman-teman kan masih meraba-raba nih dunia pekerjaan seperti apa. Mungkin Boleh. kan Mas Gilang udah berpengalaman lah setidaknya. Ya, Nanti dikit lah, Mas. Mungkin untuk ngobrol lebih hangatnya lagi, kita pindah tempat aja, Mas. Boleh, Kita ayo. ke depan perik. Boleh, ayo. Oke, Mas. Ya, Mas, ini ngelanjutin bahasan yang tadi, Mas. Oh ya, Jadi kan kita kan ngobrolin tentang dunia kerja. boleh. Biasanya bagi mahasiswa yang baru lulus seperti saya kan masih meraba-raba tuh, Mas. Meskipun udah tahu sih pengennya kemana, cuman Oke. nggak tahu apa ya lebih lanjut di dalam dunia kerja seperti apa sebetulnya. Oke. Biasanya orang kan apa ya, mahasiswa itu kan masih bebas, takaran cuma paling dari dosen sampai tugas-tugas. Kalau ini kan beda lagi, ada dari atasan, terus Oke. ada orang lain dan sebagainya. Mungkin untuk awalan cerita-cerita dulu, Mas, pengalaman di dunia kerja itu gimana, Mas? Jujur aja, waktu itu daftar itu nggak ada niatan untuk aku lulus langsung bekerja. Niatku itu lulus, aku ya istirahat dulu lah kan. Istirahat dulu 1 bulan 2 bulan gitu kan. Itulah mungkin pikiran mahasiswa yang baru lulus dulu lah, zaman dulu lah. Terus daftar, panggil, tes. Kok di tes itu dalam setiap stepnya itu saya lulus, alhamdulillahnya, bilang gitu kan. Wah, ini apa jalannya, bilang gitu kan. Akhirnya lulus tes awal, kemudian dapat panggilan tes HRD. Oh, ya sama RT yang langsung. Iya, nanti kan langsung, wah ini dah jalannya. Dari titik itulah aku serius. Dari tes HRD itu aku serius. Aku baru tanya-tanya gimana cara presentasi, gimana cara wawancara dengan HRD, gimana cara dengan user, dengan direksinya gimana, gitu. Baru aku tanya-tanya. Yang nggak ada ilmunya itu sebenarnya di mahasiswa sekarang itu bagaimana cara interview. Itu penting itu sebenarnya, itu cara interview itu. Sekarang udah banyak di YouTube ya, Mas. Iya. Cuman beda lagi kalau dihadapkan langsung sama Gini, sama kita dapat teorinya tapi prakteknya kan nggak ada. Ya gitu. Mungkin kita sering ketemunya sama orang yang lebih tua lah. Orang yang lebih tua itu dosen, bapak ibu dosen, terus aja masih kayak santai, Mas. iya masih santai. Mungkin sopan santunnya kalau kita mau ketemu. Iya kan? Iya, benar. Ini pesannya gimana, ininya gimana. Ya itulah mungkin yang baru diajari kan. Kita prakteknya
aslinya itu nggak ada. Terus yang nggak ada juga kadang kita di mahasiswa itu iya ngendalikan mentalnya gitu. Bagaimana kita mengatur mental kita agar siap bekerja, bagaimana kita mentalnya siap ketemu orang yang lebih iya yang lebih tinggi, yang ada jabatannya, itu bagaimana, itulah yang nggak ada. Belum masuk nih Mas, kerja di mana sih Mas? Dari tadi belum dijelaskan. Oh, saya Di mana, namanya apa? Saya bekerja di salah satu perusahaan sawit di Indonesia lah, mungkin udah besar. Mungkin kamu tahu Tanoto Foundation, Oh iya. ataupun namanya itu kalau holdingnya itu Royal Golden Eagle. Nah, itulah. Company-nya Iya. Nanti ada namanya dari Royal Golden Eagle itu, mungkin kita bilang anak cabang lah ya. Mungkin lah, kalau nggak salah, mohon maaf. Itu anak perusahaan lah. mungkin anak perusahaan, namanya itu Asian Agri. Ya kalau kesan pesannya Mas di kalau bekerja di sawit gimana itu? Mungkin kesan pesannya ya, mungkin yang mau bekerja di sawit lebih dipersiapkan lagi mentalnya. Pesannya dariku, dipersiapkan lagi mentalnya. Belajarlah dari sekarang itu bagaimana mengatur mental diri sendiri bertemu dengan orang. Apalagi di sawit itu bukan homogen ya orangnya ya, dari semuanya, semua suku, semua pemikiran, semua latar belakang itu ada di situ. Intinya harus Belajar lagi lah. Iya. Terus cari tahu lah ini di sawit itu ngapain aja kerjanya biar siap Iya. juga gitu ya, mungkin. Itu apalagi yang penting itu cari tahu apa nanti kerjanya di situ, apa aja job desk-nya. Yang jelas mental itu yang utama. Dipersiapkan bener-bener lah. Kalau ini Mas, kalau skill nih Mas yang didapat ya apa ya istilahnya yang udah dapat di mahasiswa terus diterapkan di sana, terus dia didapatkan lagi dari sana, diterapkan di lingkungan sekitar itu apa Mas? Skill ya, Kerja, ngomong. yang dari sekitar ngomong, Iya. berani ngomong. Berani ngomong. Makanya kalau kadang bilang orang kalau stand out gitu kan, atau di hadapan publik dia vokal atau apa gitu, wah ini pengacau atau apa itu, jangan berpikiran seperti itu. Aku mah respect dengan orang-orang yang stand out gitu, berani berbicara di depan umum, terus apa namanya, pokoknya berani mengungkapkan pendapat lah. Meskipun nanti memang tidak setuju orang lain yang Iya, berani ngomong aja, yang penting ngomong aja. Kita ini mahasiswa gitu loh. Kalau kata dosen-dosen, kita ini masih mahasiswa, kita ini masih dalam tahap belajar, belum. apa ya, orang bebas lah. Iya, kita harus banyak diekspornya kan, bisa seperti itu. Jadi jangan takut-takut untuk apa yang mengemukakan pendapat ataupun ngomong di depan umum, jangan takut-takut itu. Ya suruh ngomong aja. Kalau yang skillnya di sana ya, di perusahaan ya, itu yang ku dapat itu ya ngomong, mental. Yang diterapin dari mahasiswa di sana itu sama juga, ngomong sama mental. Karena ini ya yang mungkin membedakan. Harus berani ngomong di depan umum. Iya, apalagi mungkin mau maaf ya, mungkin lulusan sekarang dengan lulusan yang tahun lalu itu, kalau lulusan tahun dulu ya, itu tuh mental itu udah terbentuk gitu loh. Mungkin dari segi ospeknya, pendidikannya itu kan seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin Dosen juga. Iya. Kayak gimana dari sekarang kayak gimana? iya, terus apa namanya, sekarang kan udah banyak peraturan yang mengikat mahasiswa ya. Itu yang prihatin sih aku. Ya mungkin ya 4 tahun lulus mungkin bagus juga. Iya. Tapi sih kadang ya akhirnya menghilangkan apa ya, nilai-nilai yang masih bisa didapatkan mahasiswa sama berkuliah gitu. Benar, aku setuju dengan. Iya. Yang penting sekarang ini adalah, tapi lulusan sekarang ini kalau menurutku lebih kreatif, karena dia udah ditekan, otomatis dia otak itu berpikir bagaimana caraku untuk menemukan sesuatu yang lain gitu. Ya itu mungkin perbedaan. Iya, harus mendapatkan seperti yang zaman dulu yang A. Sekarang mau dapat A, tapi A ini lewatinya dulu itu gampang, sekarang ini susah. Jadi dia lebih kreatif, dia itu mencari jalan-jalannya sendiri gitu kan. Jadi dari mana, belajar dari mana gitu. Aku suka yang gitu. Lulusan kayak gini, lulusan apa ya? Masa-masa inilah. Kalau zaman dulu kan dididik strict gitu kan, lurus, bilang gitu kan. Terakhir mungkin zamanku lah, atau zaman 2013-14 itu juga sama. Iya. Terus mungkin itulah yang bisa aku ceritakan ya. Sama ini Mas, ini cerita kalau teman-teman tuh habis lulus tuh biasanya kalau proteksi halaman arahnya kemana ya? Oh, ini tergantung ya. Kebanyakan Ya, gitu.
kebanyakan ya ini ya teman-temanku itu Perkebunan. ya ada yang perkebunan, ada yang CPNS sekarang ya, yang ASN ya, yang penyuluh pertanian pun banyak. Ada juga yang di startup. Banyak ya sekarang. Iya, namanya Devan, Mbak Devan. Nanti bisa lah komunikasi dengan dia. Dia pengalamannya bagus sama Mas Rijal 2012 ya. Ada juga dulu 2011 itu Mas Ignatius putranya Pak Andi. Oh, itu lah ya Pak. Iya, putranya Pak Andi. Itu juga ya. Jadi banyak loh teman-teman ini senior-senior. Iya. Itu banyak loh. Apalagi seniornya kita kan banyak yang di mana-mana. Bisa lah kalian tanya, bilang gitu kan. Gak usah malu-malu, intinya itu. Kayak kenalan sama cewek lah. Kalau laki-laki kenalan sama cewek kan nggak ada malunya biasanya. Halo, bilang DM. Nah, nggak apa-apa. Nanti ya, kalaupun dibalasnya lama, jangan baper lah, itu aja. Ya, jadi itu teman-teman beberapa ada poin-poin yang Mas Gilang sampaikan tentang dunia kerja. Kemudian proses selama itu bisa kerja di mana aja, itu aja disampaikan. Ada yang jadi Perkebunan, penyuluh pertanian, ada juga yang peneliti ya Mas ya. Atau banyak itu. dan itu banyak juga startup macam-macam. Jadi sama ingat tadi beberapa hal penting yang perlu disiapkan untuk dalam bekerja tuh skill berbicara dan mental ya. Mental yang utama. Mental yang utama. Kalau mentalnya udah bagus, mau mental berbicara, mental menghadapi orang lain, mental apapun itu, mental kan ada banyak kan. Kalau mental secara umum lah ini kan ya. Itulah. Jadi jangan sia-siakan waktu 4 tahun ini ataupun 3,5 tahun kamu kuliah. Pesanku itu sih, nanti adik-adiknya lah. Mungkin atau video ini nanti. Itu teman-teman. Ini nanti ada beberapa hal lagi yang disampaikan Mas Gilang, tapi untuk sekarang mungkin kita cukup dulu Mas. Boleh. Jadi bisa switch lagi ke tempat lain. Boleh. Ayo. Nah ini Mas, kita ada di lantai 3 tempat. Biasanya kalau buat ini Mas, teman-teman. Oh ini kumpul ya. Lab kita kan ada di sini ya. Jadi kebanyakan kalau aku dulu paling ngumpul ya kalau ada teman di Viro, ngumpul di Viro. Masuk gitu, ya. nimbrung gitu Mas. Kalau di Miko ada di Miko, nimbrung aja. Kalau aku masuk lab manapun oke aja sih. Yang penting ada teman yang di situ bisa diajak ngobrol, ya itulah masuk. Kebanyakan kan temanku kan ngambilnya di penyakit. Di hama kan kebanyakan di lapangan kan ya. Iya benar. Kalau di penyakit kan kebanyakan stay terus di lab, jadi ya main-main ke situ. Main-main di situ lah. Sama ini Selasa apa Mas ada kenaan? Wah, Selasar itu tempat-tempat berdebat, tempat-tempat kumpul, tempat-tempat inilah. Ya kumpul sama. Pikiran ya Mas. Ya apalagi kalau ada ketemu laboran kan sering di situ juga. Sering di situ terus kumpul-kumpul, nanti ngobrol. Kurang lebih ya seputar kebanyakan nggak perkuliahan sih, sharing aja ya nanti tentang gimana ini apa itu lah yang tidak berbau kuliahan kalau di sini yang nyantai kebanyakan kan aku kan di labnya kan PH ya. Iya, lab PH nanti ketemu dosennya juga di PH, kalau nggak di entoter paling gitu-gitu sih. Kalau ruang rapat kan kita organisasi kan entoter. Kalau nggak integrated. Di sini juga biasanya Mas. Biasanya di sini. Kalau ada musyawarah gitu. Iya. Jadi memang tempat ya A2 lantai 3 tuh. Di sini plural lah. Ya. Di sini tempat semuanya bisa punya. Makan pun bisa. Semuanya lah. Nah, duduk ya Mas. Ayo. Mas mungkin tadi kan ini ya udah cerita-cerita Mas. Ya. Tentang kerja lah, terus kenangan-kenangan selama kuliah, kesan-pesan. Ini sekarang pesan buat teman-teman yang baru lulus sama adik-adik yang kemarin juga baru masuk gitu, Mas. Untuk menghadapi dunia kerjaan atau setelah pasca kampus itu seperti apa gitu Mas. Oke ya, mungkin pertama mungkin untuk mabahnya dulu ya, yang baru masuk nih. Online juga. Kalau bahasa kita kan kingis gitu. Nah, kalau untuk maba-maba pesanku sih nikmati dulu prosesnya perkuliahan ini, apalagi baru pertama-tama kan. Pasti masih penyesuaian. Kalau dulu pasti ada yang mesti bilang gini, dari siswa menjadi mahasiswa. Kalian itu udah udah siswa yang tarafnya tinggi lah. Iya. Seperti itu. Jadi nikmati prosesnya dan jangan kaget bahwa intensitas kerja ataupun perkuliahan itu sangat tinggi. Jadi
Bisa jadi deadline-nya mintanya seminggu, bisa jadi cuma 2 hari. Terus apa namanya, berbiasakan itu juga komunikasi dengan sesama teman-teman, terus kakak tingkat. Itulah mungkin sekarang ini kan era pandemi ya. Era pandemi kita dituntut secara online. Ya itu pinter-pinter mahasiswa sekarang lah, bisa lah teman-teman minta nomornya atau siapapun itu kan. Nanti Nanti gimana caranya biar tetap keep in touch. Ya, keep in touch-nya itu Nah, harus keep in touch-nya itu wajib itu. Apalagi offline ini online. ya online. Nih, apalagi offline ya. Offline Oh, dulu. apalagi offline. Ya, offline itu kan sangat sedikit kemungkinan untuk kita terjadi ya itu ya. Untuk zaman-zaman sekarang ini pandemi. Walaupun bisa aja nanti dilakukan itu, tapi sangat jarang. Itu pun nanti paling masa-masa di lab penelitian kan mungkin Ya, kan. betul itu tok paling Ya. sama KL gitu. Kalau online ini ya itulah tadi, mahasiswa ini jadi kreatif mereka untuk menemukan celah-celah bagaimana mereka bisa bertemu teman, bisa menambah informasi, Oke. bisa Berarti- menambah wawasan. Nah, itu untuk maba ya. Maba, Mas. Nah, yang buat kayak aku gitu, Mas. Ya, Buat untuk teman-teman mungkin Roya, Arzak Sama yang mungkin lain, yang ya, 2017 baru lulus ya. Nikmati kelulusanmu, itu jelas. Nikmati kelulusanmu itu. Pesanku ya, nikmati kelulusanmu. Kamu boleh selebrasi apapun itu. Kamu selebrasi apapun itu, silahkan. Kalau kalian mau selebrasi ataupun kalian mau menentukan bagaimana kedepannya itu, kalau menurutku ya, kalau yang baru lulus ini, tentukan pilihanmu. Ada 3 nih kemungkinan ya, pilihanku. Kamu mau istirahat dulu, sejenak, jangan istirahat lama-lama ya. Mau langsung kerja, ya silahkan cari secepatnya, atau mau menikah. Itu kan ada 3 itu. Biasanya itu kemungkinannya. Tentukan sekarang. Atau kalian mau ke depannya gimana, atau mas 2, 4. Mas tuh Itulah, langsung tentukan. lanjut ke jenjang studi ya. Iya, jangan kebanyakan bertele-tele. Misal aku lulus, aduh mau gimana lagi ya, aduh mau gimana lagi ya, aduh kebanyakan Udah berpikir. bukan waktunya Udah berpikir bukan zaman sekarang ini, kelamaan berpikir itu malah membuat kesempatan kita untuk Hilang. meraih kesuksesan itu diambil orang lain. Kalau aku menanamkan dalam pikiranku itu, jangan lama-lama. Nanti bisa jadi peluangku itu diambil orang lain, kayak gitu. Kalau sarannya yang mau lulus mau kerja, tentukan pekerjaan yang kamu suka itu apa. Misal aku kerjanya suka di lapangan, aku suka di lab, aku suka Jalanin itu. ya di kantoran, ataupun aku sukanya di rumah tapi bisa mendapatkan uang. Itu banyak sekarang kan, era sekarang ini kan, bisa era digital, bisa era apa lagi. Jadi tentukan mulai sekarang ataupun yang baru lulus itu, tentukan. Kalau mau kebun, silahkan. Kebun apa? Iya. Hutan tanaman industri kah? Komoditasnya apa? Komoditasnya apa kah? Atau sawit kah? Ataupun apapun itu. Terus kebun milik mana? Nah, swasta atau BUMN. Nah, tentukan itu. Atau kalau bisa jadi S2. S2 juga mau Ambil bidang apa? bidang apa? Aku siap nggak? Nah gitu kan. Apalagi bisa kok kalau S2 sambil belajar ataupun ya Ambil belajar. kerja, ya. Sambil bekerja maksudku. Nah, itu bisa juga kok. Ya, mungkin itu dari Mas Gilang Mungkin itulah. sedikit banyaknya bisa kita inilah ya, bisa kita buat pelajaran bersama-sama gitu ya, Mas ya. Alhamdulillah. Yang cocok diambil, yang enggak dikaji lagi, terus ya sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Ya sedikit lagi ya. Nah, ya. Mungkin pesanku untuk semuanya yang barusan aku bilang ini, jangan ditelan secara mentah-mentah. Kalian saring, kalau kalian nggak tahu, kalian cari definisinya sendiri. Aku nggak mau mendefinisikan sesuatu itu dari aku. Misal aku mendefinisikan tadi lah, apa itu namanya tadi itu yang kita bicara tadi Ya. di taman itu, aku nggak mau mendefinisikan itu. Lebih baik teman-teman cari definisinya, mana yang menurut teman-teman itu pas dari teman-teman, silahkan. Aku ini hanya memberikan kisi-kisi aja, insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman. Siap. Ya. Itu aja sih. Nah, makasih Mas Gilang atas Oke. kesempatan udah meluangkan waktu buat Ya ngobrol-ngobrol sama-sama, kayak gini. Roya. Sangat bermanfaat nih Mas buat teman-teman. Amin. Jangan kapok lagi Mas. Oh, nggak bakal kapok kalau aku untuk Oke. UGM apalagi. Oke, siap. Semoga sukses ke depannya Mas. Doain juga buat teman-teman yang masih di kuliah ini buat tetap Lancar ya. lancar gitu. Lancar, amin. Makasih Mas. Oke, sama-sama Roya.